PPNPB OPM dinilai mulai frustasi. Rangkaian aksi tak manusiawi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama beberapa pekan terakhir mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak. Ada yang menganggap ini untuk menarik perhatian publik maupun dunia internasional. Ada juga yang menganggap ini bagian dari upaya untuk menebar teror kepada warga masyarakat untuk meninggalkan sebuah lokasi. Namun analisa lain disampaikan salah satu akademisi Universitas Cendrawasih, Marinus Yaung, yang justru menganggap kelakuan kelompok sipil bersenjata ini merupakan ungkapan rasa frustasi dari sebuah diplomasi yang dianggap gagal. Menurut Marinus, apa yang dilakukan OPM maupun ULM-WP selama ini mengalami jalan buntu, sehingga kelompok ini melampiaskan kekesalannya dengan menjadikan masyarakat sipil sebagai tumbalnya. Saya melihat KKB di Nduga, mereka semakin sadis dan berbahaya. Mereka semakin ganas dan menargetkan masyarakat sipil. Di sini negara harus hadir lebih tegas lagi dalam menindak KKB Nduga. Perlu segera gelar operasi militer khusus dan terbatas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata ini, kata Yaung melalui ponselnya. Aksi-aksi pembantaian mereka terhadap masyarakat sipil dikatakan menunjukkan bahwa kelompok pejuang Papua Merdeka yang ada di hutan telah frustasi. Mereka frustasi dengan perjuangan Papua Merdeka. Egyanus Kogoya dan kelompok KKB di Nduga, menurut Marinus Yaung, sebenarnya marah dengan diplomasi tipu-tipu dan omong kosong dari Jeffrey dan Sebi Sambom. Mereka juga marah dan kecewa dengan diplomasi tipu-tipu dan Abu Nawas oleh Benny Wenda dengan ULM-WP-nya. Karena frustasi terhadap kegagalan diplomasi OPM dan ULM-WP di Pasifik, Eropa, dan di PBB, maka Egyanus Kogoya dan kelompoknya melampiaskannya dengan membantai masyarakat sipil siapa saja, baik Papua maupun non-Papua, beber Yaung. Bahkan ia sempat mendengar jika Egyanus Kogoya telah menyiapkan peluru untuk menembak Benny Wenda, Jeffrey Bumanak, dan Sebi Sambom. Meski Sebi Sambom sendiri terlihat terus merilis ke media publik terkait aksi-aksi Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Sebenarnya hubungan antara Egyanus dan Sebi sudah retak dan sudah tidak saling percaya, sehingga saya pikir wajar jika Egyanus marah kepada Sebi, Jeffrey, dan Benny Wenda. Egyanus berjuang pertaruhkan nyawa di hutan-hutan Papua, sementara diplomat OPM dan ULM-WP nikmati semua fasilitas dan kemewahan hidup di luar negeri dari perjuangan Egyanus dan kelompok di hutan-hutan Dugama. Kenyataan ini yang membuat Egyanus dan kelompoknya sangat marah dan frustasi dalam perjuangan. Lalu tujuan pembantaian menurut dosen hubungan internasional FISIP Uncen adalah frustasi dan kebencian di mana karena tidak bisa menyentuh aparat TNI Polri. Akhirnya kelompok ini menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran, dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu atau dibohongi oleh diplomasi ULM-WP, oleh OPM, dan mereka paham itu. Mereka tahu mereka dikerjai dan dimanfaatkan oleh ULM-WP untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan materi, sementara Egyanus bersusah payah di hutan, tambahnya. Karena tak bisa menyentuh TNI Polri, akhirnya cara pengecut dilakukan dengan mencari masyarakat sipil yang lemah dan tidak terlindungi. Jadi sebenarnya Egyanus dan kawan-kawan ini paham bahwa perjuangan politik mereka menemui jalan buntu. Selain itu, kelompok ini juga harus memahami bahwa kekerasan bersenjata yang digunakan untuk mencapai kemerdekaan Papua tidak mendapat simpati dari komunitas internasional, tambahnya. Namun yang perlu diingat, menurutnya adalah masyarakat internasional sudah menolak cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kalau mereka masih melakukan cara-cara kekerasan seperti ini, melakukan pembunuhan sadis, bahkan seorang pendeta juga dibunuh, itu tidak akan mendapat simpati dan dukungan dunia internasional. Dunia malah akan mengecam sehingga tujuan merdeka hanya omong kosong, tidak akan tercapai, tutupnya. OPM mengganas, pasukan setan TNI segera masuk Papua. Melansir dari FIFA, situasi di Papua akhir-akhir ini kembali memanas akibat ulah biadab kelompok kriminal bersenjata yang tergabung dalam organisasi Papua Merdeka atau OPM. Terlebih lagi pasca penembakan yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Daerah atau Kabinda Papua, Maijen TNI Anumerta, I Gusti Putu Dani Nugraha Karya.
Kondisi itu telah menjadi perhatian serius bagi seluruh kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, khususnya mereka yang akan ditugaskan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahuan di Papua. Salah satu pasukan tempur yang sudah dipersiapkan untuk diterjunkan ke Papua adalah Batalion Infanteri atau Yonif 315 Garuda. Pasukan TNI Angkatan Darat yang mendapat julukan pasukan itu sudah siap untuk ditugaskan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Dilansir FIFA Militer, dari keterangan resminya, Pangdam Ketiga Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto, kemarin telah mengunjungi markas pasukan elit TNI Angkatan Darat yang bermarkas di Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Maijen TNI Nugroho yang didampingi sejumlah pejabat Kodam Siliwangi di Gunung Batu itu disambut oleh Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Ahmad Fauzi, dan Komandan Yonif 315 Garuda, Letkol Infanteri Aryo Priyo Utomo Sudojo. Dalam kunjungannya itu, Pangdam Siliwangi sempat mendengarkan pemaparan kesiapan personel dan material dari Dan Yonif 315 Garuda yang juga menjabat sebagai Dan Satgas Pamrahuan. Setelah mendengarkan pemaparan dari Dan Yonif 315 Garuda, Pangdam Siliwangi langsung melakukan pemeriksaan seluruh kesiapan personel dan perlengkapan tempur perorangan maupun perlengkapan Satgas yang akan dibawa ke daerah penugasan Papua. Pangdam 3 Siliwangi juga mengingatkan kepada seluruh dan Kipur dan Danpos agar selalu memperhatikan anggotanya di daerah operasi. Pangdam menyampaikan seluruh pasukan yang ikut terlibat dalam operasi di daerah rawan harus menjaga soliditas dan nama baik satuan dan nama baik TNI. Pangdam juga menegaskan, selama berada di daerah operasi, seluruh pasukan harus saling menjaga satu sama lain, serta bertugas dengan penuh kewaspadaan. Seluruh prajurit Satgas Pamrahuan, Yonif 315 Garuda, agar Satgas Pamrahuan berangkat 400 dan kembali 400 prajurit, lengkap bahkan berhasil sesuai harapan pimpinan, kata Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Selamat bertugas, kami percaya para prajurit akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Tugasmu penuh dengan tantangan dan rintangan, tapi kaulah prajurit pilihan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kata dia. Untuk diketahui, pasukan Yonif 315 Garuda itu baru sebelumnya juga telah menjalani latihan pratugas Operasi Satgas Pamrahuan. Mereka digembleng selama 1 bulan sejak tanggal 27 Maret lalu di Bandung. Selama latihan pratugas operasi, seluruh prajurit tempur TNI Angkatan Darat itu dilatih untuk bertempur dan patroli di hutan. Latihan pratugas itu diharapkan menjadi bekal bagi para prajurit TNI Angkatan Darat ketika berlaga di daerah operasi rawan seperti Papua yang tingkat ancamannya cukup tinggi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.